Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 848. Setelah meninggalkan lembah Tianming, Luo Xiu berpisah dengan Yun Daixue dan He Dongsun. Dia telah menunjukkan jalan keluar terbaik bagi sekte Roshui, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan mereka. Bagaimanapun juga, nasib mereka akan ditentukan oleh pilihan mereka sendiri. Awalnya, dia berencana untuk membantu Hong Fei memulihkan ingatannya di kota Yunzhu, tetapi karena pertemuannya dengan Cha Ziyan, rencananya tertunda. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak mencari tempat lain dan langsung membuka formasi di dekat lembah Tianming, menciptakan gua sementara sebagai tempat berlindung. Sungguh kejam, saat mendengar dari Luo Xiu bahwa ingatan Yan Yuer telah dihapus, Cha Ziyan merasa sangat marah. Setelah tertangkap dan dibawa ke dunia Tianlu, dia tidak pernah bertemu lagi dengan Yan Yuer dan Yan Xiruo. Namun, setelah mengetahui bahwa Yan Xiruo selamat dan anggota sekte Tarsuna telah diselamatkan oleh Luo Xiu, Cha Ziyan sedikit merasa lega. Bagaimana dengan Xiao Jiangming? Tiba-tiba, dia teringat adik laki-lakinya, Jiangming. Ketika bencana itu terjadi, Jiangming masih sangat kecil. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Dia pasti sudah tumbuh dewasa. Saat bertanya, hati Cha Ziyan dipenuhi kecemasan. Dia sangat takut terjadi sesuatu pada Jiangming. Jiangming pergi ke suatu tempat. Aku akan menjemputnya beberapa tahun lagi. Luo Xiu tersenyum santai, tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan sedikit pun. Kemana dia pergi? Kau tidak berbohong padaku, kan? Cha Ziyan menatap tajam ke mata Luo Xiu. Sebagai seorang wanita, instingnya sangat kuat. Meskipun Luo Xiu tidak menunjukkan ekspresi yang mencurigakan, dia tetap merasa ada sesuatu yang aneh. Dia berada di ruang rahasia dengan waktu yang terhenti. Luo Xiu mulai membuat alasan. Saat itu, aku sedang membawanya, tetapi kami dikejar oleh musuh. Aku tidak sengaja terbawa masuk ke dalam ruang tersebut. Tapi jangan khawatir, tempat itu tidak berbahaya. Karena waktu di sana berhenti, saat aku menjemputnya nanti, dia masih akan tetap menjadi anak kecil. Penjelasan ini masih terdengar masuk akal. Benarkah ada tempat seperti itu? Cha Ziyan tetap merasa tidak yakin. Jadi dia benar-benar aman. Tentu saja, alam semesta sangat luas. Ada banyak tempat unik yang mungkin belum pernah kita lihat. Kau tidak perlu khawatir. Aku berjanji dalam waktu 100 tahun, aku pasti akan menjemputnya kembali. 100 tahun. Cha Ziyan menggigit bibirnya, matanya memerah. Baginya, 100 tahun terasa seperti waktu yang sangat lama. Namun, mendengar janji Luo Xiu, dia memilih untuk mempercayainya. Luo Xiu tidak mudah membuat janji, tetapi jika dia sudah berjanji, dia pasti akan menepatinya. Dalam hatinya, Luo Xiu sudah memiliki rencana nyata. Jika dia bisa mencapai tingkat Dewa Agung dalam 100 tahun, dia bisa menggunakan hukum tanpa wujud untuk membalikkan waktu dan menghidupkan kembali Jiangming. Meskipun tidak semua orang bisa dihidupkan kembali dengan teknik ini, Jiangming belum mencapai tingkat Dewa Iblis dan tidak memiliki kekuatan yang melawan hukum waktu, sehingga memungkinkannya untuk dihidupkan kembali. Pada akhirnya, Luo Xiu berhasil menenangkan Cha Ziyan, meskipun dia merasa sedikit bersalah karena telah berbohong. Namun, jika dia mengatakan yang sebenarnya, Cha Ziyan pasti akan mengalami depresi selama bertahun-tahun. Bagi Luo Xiu, lebih baik memberikan kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Setelah selesai memasang formasi pertahanan, kuil reinkarnasi muncul dari lautan kesadaran Luo Xiu. Ketika Hong Fei dilepaskan dari dalamnya, dia segera mengenali Luo Xiu. Kau, ekspresinya menjadi kompleks. Yuer, Cha Ziyan segera mendekatinya. Namun, Hong Fei menggelengkan kepala. Aku, bukan Yan Yuer. Aku adalah Hong Fei. Kalian salah orang. Meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa dia mungkin adalah Yan Yuer, dia tetap menolak mengakuinya. Sikap keras kepalanya membuat Luo Xiu merasa frustrasi. Dia menggelengkan kepala dan tertawa. Kau bisa menyangkalnya sesukamu, tetapi kenyataannya tidak akan berubah. Kau tahu, sifat keras kepalamu benar-benar membuatku pusing. Begitu kau mendapatkan kembali ingatanmu, aku pasti akan memukul pantatmu. Kau, Hong Fei wajahnya langsung memerah. Beraninya kau, memukul pantatmu masih termasuk ringan. Luo Xiu mencibir. Sebenarnya, di antara semua wanita dalam hidupnya, satu-satunya yang paling dekat dengannya adalah Yan Yuer. Bahkan Yan Xiruo, yang juga dia anggap sebagai pasangannya, tidak memiliki hubungan yang sedekat ini dengannya. Luo Xiu lalu mengeluarkan buah suyin yang memancarkan energi waktu yang kuat. Kemudian, dia memasukkan buah itu ke dalam tungku pil, mencampurkannya dengan beberapa ramuan langka lainnya. Selama hampir 2 bulan,
dia terus meramu dan menyempurnakan ramuan tersebut, hingga akhirnya, satu tetes cairan transparan terbentuk. Cairan ini mengandung inti esensi dari buah suyin, yang memiliki kemampuan memulihkan ingatan yang hilang. Luo Xiu meneteskan cairan ini ke dahi Hong Fei. Cairan tersebut langsung menyerap ke dalam kesadarannya. Sekejap kemudian, ekspresi Hong Fei membeku. Ingatan-ingatan yang telah lama hilang mulai bermunculan dalam pikirannya. Pertemuan pertama mereka di pegunungan Guanlei di alam samudera bintang. Petualangan hidup dan mati mereka di lembah 10.000 iblis. Hari-hari yang mereka habiskan bersama selama bertahun-tahun. Kenangan itu kembali seperti sungai yang mengalir, tidak dapat dihentikan. Ingatan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kesadaran Hong Fei. Tanpa disadari, air mata mulai mengalir di wajahnya. Suamiku, aku. Ketika pandangan matanya kembali jernih, dia melihat Luo Xiu di hadapannya. Dalam sekejap, ribuan emosi berkecamuk dalam hatinya. Sekarang kau ingat siapa dirimu? Luo Xiu tersenyum. Dia menatap wanita di depannya dengan perasaan yang telah lama ia tekan. Seolah-olah gunung berapi yang tertahan dalam hatinya akan segera meledak. Tanpa berkata apa-apa, Cha Ziyan diam-diam mundur. Dia tahu bahwa Yan Yuer telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia juga tahu bahwa Luo Xiu dan Yan Yuer pasti memiliki banyak hal yang perlu dibicarakan. Sementara itu, segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana Luo Xiu, Ling Hu Sixuan, dan Qi. Setelah menyerang gerbang Sekte Tianyun dan menjarah gudang harta mereka, Ling Hu Sixuan menyebarkan berita tentang relik Kaisar Purba. Mereka juga dengan sengaja membiarkan peta petunjuk jatuh ke tangan para pemimpin Sekte Tianyun. Karena jika mereka yang memilikinya, mereka justru akan menjadi target utama. Sekarang, situasi telah menjadi kacau balau. Tidak hanya Dewan Tianlu yang mendapatkan kabar ini, tetapi klan-klan kekaisaran dari dunia lain juga mulai berdatangan. Di sebuah kota kecil di perbatasan timur dunia Tianlu, Luo Xiu, Yan Yuer, dan Cha Ziyan tiba. Meskipun kota ini tampak tidak mencolok, pembicaraan tentang relik Kaisar Purba terdengar di mana-mana. Di tempat ini, Luo Xiu telah berjanji untuk bertemu Ling Hu Sixuan dan Qi. Saat tiba di ruangan pribadi sebuah kedai minuman, Ling Hu Sixuan dan Qi sudah lebih dulu menunggu. Hehe, saudara Taisang, kau agak terlambat kali ini. Ling Hu Sixuan tertawa, tatapannya menyapu dua wanita di sisi Luo Xiu. Ini adalah istriku, Yan Yuer, dan ini adalah kakakku, Cha Ziyan. Mereka bukan orang luar, Luo Xiu menjelaskan sambil duduk di kursinya. Ling Hu Sixuan mengangguk dan berkata, menurut informasi yang kudapat, setelah berita tentang relik Kaisar Purba menyebar, para ahli dari seluruh dunia mulai berkumpul. Sekte Tianyun, klan Macan Putih, klan Hong, dan klan Wanfa tidak akan bisa menikmati ini sendirian. Jika mereka mencoba, mereka hanya akan menjadi musuh semua orang. Selain itu, Sekte Kekaisaran Tianlu juga mulai bergerak, ditambah dengan banyaknya ahli independen yang tertarik pada perburuan ini. Dengan begitu banyak kekuatan besar yang berkumpul, lokasi relik Kaisar Purba pasti akan segera diketahui semua orang. Luo Xiu mengangguk pelan, memang benar, tetapi masalahnya adalah, banyaknya Dewa Agung yang ikut serta membuat kita sulit untuk bersaing secara langsung. Namun, semakin kacau situasinya, semakin besar peluang kita untuk memanfaatkan keadaan. Saatnya kita bergerak, tak lama lagi, lokasi relik Kaisar Purba akan terungkap. 3 hari kemudian, berita itu menyebar luas di seluruh dunia Tianlu. Relik Kaisar Purba diketahui berada di dalam tanah pemakaman langit. Tanah pemakaman langit adalah zona terlarang di dunia Tianlu. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, banyak ahli yang datang ke tempat ini ketika masa hidup mereka hampir habis. Namun, tak seorang pun pernah kembali. Sekarang, dengan 4 bagian peta yang telah bergabung, semua petunjuk mengarah ke tanah pemakaman langit. Banyak orang merasa gentar saat mendengar nama tempat itu. Bahkan Dewa Agung pun harus berpikir 2 kali sebelum memasuki tempat itu. Menurut legenda, tanah pemakaman langit adalah tempat di mana langit dikuburkan. Di dalamnya, terdapat bahaya tanpa batas. Bahkan Dewa Agung yang masuk ke dalamnya tidak akan bisa kembali. Tanah pemakaman langit berada di dalam padang pasir kuno, tempat di mana energi spiritual telah lama mengering dan lingkungannya sangat keras. Di dalamnya, tersembunyi makhluk-makhluk buas yang sangat kuat dan sulit diprediksi. Namun, makhluk-makhluk ini bukanlah sekadar binatang buas biasa. Di dunia ini, ada 3 jenis makhluk non-manusia. Pertama, monster, memiliki kecerdasan, tetapi lebih rendah dari ras iblis. Namun, tubuh mereka lebih kuat dari iblis yang telah mengambil bentuk manusia. Kedua, binatang buas, memiliki sifat pemarah dan haus darah. Ketiga, makhluk iblis, memiliki kecenderungan iblis yang mengerikan, jauh lebih menakutkan dibanding monster dan binatang buas. Meskipun semua orang takut akan tanah pemakaman langit, godaannya terlalu besar untuk diabaikan. Dalam waktu singkat, banyak ahli bela diri mulai berkumpul di dekat padang pasir kuno. Suatu hari, sebatang pohon ilahi raksasa berwarna hijau tiba-tiba muncul di langit. Di puncaknya, terdapat sebuah paviliun yang diselimuti kabut abadi.
Aura ilahi yang sangat kuat terpancar dari tempat itu. Pohon ilahi Tianlu. Sekte Kekaisaran Tianlu akhirnya bertindak. Sebagai satu-satunya sekte kekaisaran di dunia Tianlu, sekte Kekaisaran Tianlu tidak bisa mengabaikan keberadaan relik Kaisar Purba. Menurut legenda, pohon ilahi Tianlu adalah tubuh fisik dari Kaisar Tianlu, sebuah harta karun yang tak tertandingi. Selain itu, paviliun abadi di atasnya adalah artefak yang digunakan oleh Kaisar Tianlu untuk menjadi penguasa tertinggi di masanya. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekte Kekaisaran Tianlu mengerahkan dua artefak paling kuat mereka sekaligus. Itu berarti mereka benar-benar menganggap serius perburuan relik Kaisar Purba ini. Bersambung.